Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 468. Apa kamu benar-benar menganggapku sebagai adik? Di depan stasiun kereta api Surabaya. Meski Weni mengatakan kepada Viola bahwa dia tidak akan mengungkit perjodohan dengan Morgan, nyatanya Weni masih sangat ingin menjodohkan Morgan dengan Viola, yang bisa dibilang untuk menebus penyesalannya itu. Itu sebabnya Weni harus membawa Viola ke sini untuk bertemu Morgan hari ini. Hanya saja Weni khawatir dengan penolakan Viola, jadi dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Viola, aku pernah bertemu Morgan. Dia anak yang sangat jujur. Kedepannya, kalian berdua akan kuliah di Universitas Surabaya. Dia seharusnya sudah di tahun ketiga tahun ini. Kamu harus rukun dengan Morgan ya, apa kamu mengerti? Kata Weni pada Viola dengan sungguh-sungguh. Ya ampun, Bu, aku tahu. Sekarang, selama Ibu tidak memaksaku menikahi Morgan, aku akan melakukan apa saja yang Ibu inginkan. Viola menjawab dengan tidak sabar. Sebenarnya, Viola bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas dan sangat sensitif. Dia dapat merasakan bahwa Weni tampaknya memiliki ide untuk menjodohkan dirinya dengan Morgan, sehingga dia terus menolak Morgan yang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tante Weni, maaf karena membuat Tante menunggu. Saat ini, Morgan berjalan cepat ke Weni dan Viola dan menyapanya sambil tersenyum. Apa orang ini Morgan? Viola bergumam pada dirinya sendiri dan memandang Morgan dari atas ke bawah setelah mendengar kata-kata Morgan. Dia sepertinya tidak terlalu tinggi, paling-paling sekitar 1,78 meter. Dia terlihat lumayan, dan wajahnya cukup tampan. Hanya saja, penampilannya sedikit lebih buruk. Meskipun pakaian yang dia kenakan bukan merek terkenal, bisa dikatakan bahwa dia adalah pria yang suka kebersihan. Tidak masalah jika berteman dengannya, tetapi akan sangat buruk jika menjadikannya pacar. Viola mengomentari penampilan Morgan di dalam hatinya. Jelas, kesan pertama Viola terhadap Morgan adalah bahwa dia hanyalah orang biasa. Tapi Viola mungkin tidak tahu bahwa Morgan membeli pakaian baru di mall demi bertemu Weni hari ini daripada memakai pakaian lusuhnya yang compang camping yang dia kenakan sebelumnya. Pakaiannya saat ini lebih baik. Morgan menghabiskan lebih dari 2 juta untuk pakaian ini, tetapi untuk seorang anak yang lahir di keluarga kaya seperti Viola, pakaian Morgan hanya dapat digambarkan dalam 2 kata, biasa dan lumayan. Jadi saat ini, Viola memandang Morgan dengan ekspresi jijik yang jelas. Ibuku ingin menjodohkanku dengan orang seperti ini. Bukankah ini lelucon? Arka bahkan sedikit lebih baik dari Morgan. Viola hanya bisa menghela nafas pelan di dalam hatinya. Arka yang dikatakan Viola adalah salah satu pria yang menyukai Viola, dan Arka sendiri juga berkuliah di Universitas Surabaya. Dia adalah putra dari seorang wakil wali kota di kota Semarang. Pada awalnya, dia adalah siswa yang berpengaruh kelas 1 saat di SMA, dan dia telah mengejar Viola untuk waktu yang lama, tetapi Viola tidak pernah mau untuk bersama Arka karena dia juga berencana untuk mengetes Arka dengan baik. Lagi pula, jika terlalu mudah untuk menerima Arka menjadi pacarnya, itu hanya akan membuat Arka merasa bahwa Viola mudah didapatkan, dan kesan Viola terhadap Arka terlihat sangat baik. Kita tidak bertemu selama beberapa tahun, dan Morgan telah tumbuh begitu besar. Weni memandang Morgan dengan senyum di wajahnya, dan buru-buru memegang tangan Morgan, seolah sangat senang bisa bertemu dengannya. Dia menoleh ke Viola dan berkata, Morgan, ini putriku, namanya Viola. Halo, Viola, aku Morgan. Morgan berinisiatif menyapa Viola, mungkin karena dia menyukai Weni, dia juga menyukai keluarganya, termasuk Viola. Kesan Morgan terhadap Viola masih sangat baik. Bagaimanapun juga, dia adalah putri Weni. Tentu saja, Morgan akan memperlakukannya sebagai adiknya sendiri. Dan meskipun Viola sangat menghina Morgan di dalam hatinya, dia masih berkata dengan sangat sopan, Morgan, halo, ibuku sering membicarakanmu di rumah. Mungkin karena didikan keluarganya yang baik, Viola tidak menunjukkan pikirannya yang sebenarnya seperti teman-teman Rosa. Mereka langsung menunjukkan kecurigaan dan penghinaan mereka terhadap Morgan di wajah mereka begitu melihat Morgan, terutama ketiga gadis itu, Jessica, Olivia dan Nadine. Morgan, Viola juga sudah diterima di Universitas Surabaya. Nanti kalian berdua akan berkuliah di kampus yang sama, jadi kamu harus menjaga putriku dengan baik, apa kamu mengerti?
Weni berkata kepada Morgan sambil tersenyum. Tante, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Viola dan memperlakukannya seperti adikku sendiri. Jawab Morgan pada Weni sambil tersenyum. Kamu tidak perlu menjagaku. Siapa yang membutuhkan perhatianmu? Untuk apa juga kamu memperlakukanku seperti adikmu sendiri? Ada baiknya orang sepertimu menjaga dirimu sendiri. Jangan repot-repot menjagaku. Aku tidak butuh. Viola tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki Morgan dalam hatinya, tapi ekspresi wajah cantik itu tetap tenang. Morgan melirik Viola dengan ringan. Ini pertama kalinya Morgan melihat Viola dan kesan pertamanya terhadap Viola tidak buruk, tapi Morgan tidak tahu bagaimana Viola menilainya. Viola, jika kamu membutuhkan sesuatu di kampus nanti, kamu bisa mencariku kapan saja. Morgan menoleh dan berkata dengan lembut kepada Viola. Jika itu Morgan sebelumnya, dia pasti tidak percaya diri untuk mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, sebelum Morgan mendapatkan warisan, jangankan mengurus orang lain, mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Tapi sekarang Morgan berbeda. Morgan sangat percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang di Universitas Surabaya. Jika ada, Morgan juga bisa membiarkan Hadi dan yang lainnya untuk menanganinya. Jadi ketika Morgan mengatakan ini, dia sangat percaya diri. Setelah mendengar perkataan Morgan, kesan Viola terhadap Morgan tentu sedikit berbeda. Karena dia bisa merasakan bahwa Morgan yang berdiri di hadapannya saat ini seolah tidak ada niat jahat sama sekali terhadapnya dan tidak punya maksud lain. Tatapan Morgan sangat tulus. Situasi seperti ini masih sangat jarang dia alami. Apa orang ini benar-benar akan menganggapku sebagai adiknya? Viola tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, tetapi di depan Morgan, dia berkata dengan sangat antusias, "Ya, jika aku membutuhkan sesuatu, aku akan langsung mencarimu." Meskipun Viola mengatakan demikian, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Keluarga Sunyoto di Semarang tempat Viola tinggal sangat berbeda dari yang sebelumnya. Awalnya ibu Viola, Weni, hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi sekarang Weni adalah bos dari perusahaan yang terdaftar dengan pendapatan lebih dari 20 miliar dalam 1 tahun, dan ayah Viola, Praja, saat ini juga menjadi Wakil Direktur Biro Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Dengan latar belakang keluarga seperti itu dan putra seorang wakil wali kota yang mengejarnya, Viola sama sekali tidak akan menyusahkan Morgan. Apalagi membutuhkan bantuannya. Kata-kata barusan hanya bentuk kesopanan belaka agar tidak terkesan sombong di mata Morgan dan tetap menjadi anak yang baik di depan ibunya. Oke, berhenti bicara di sini, ayo cepat ke rumahku. Weni berkata kepada Morgan sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Morgan dan Viola rukun. Ya, Tante. Morgan mengangguk dengan lembut dan menyetujui ajakan Weni dengan senang hati. Bab 469 Viola yang sombong. Setelah Morgan, Viola dan Weni meninggalkan stasiun kereta, mereka langsung naik taksi menuju lokasi rumah Weni. Weni sengaja membuat Morgan dan Viola duduk di belakang. Pada awalnya, mereka berdua mengobrol dengan santai, tetapi hanya beberapa kata-kata sopan saja. Morgan menganggap Viola sebagai adiknya, tapi Viola sangat menghina Morgan. Selain itu, lingkaran sosial, minat, dan hobi kedua orang itu semuanya berbeda, jadi tentu saja tidak ada yang perlu dibicarakan. Kemudian, keduanya berhenti berbicara dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sama sekali. Morgan menoleh untuk melihat keluar jendela, menutup matanya dan beristirahat. Sebenarnya, Morgan tidak berpura-pura acuh. Tak acuh di sini, tetapi Morgan sangat lelah setelah berurusan dengan Rosa tadi malam dan juga tidak memiliki apapun untuk dibicarakan dengan Viola. Jadi dia memilih untuk beristirahat. Ketika Viola melihat Morgan menoleh, cahaya aneh melintas di matanya, lalu dia langsung menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela. Sebenarnya Morgan memberikan kesan yang sangat baik pada Viola, tetapi karena Viola biasanya menjadi seorang dewi yang dikejar oleh banyak orang di sekolah, pandangannya untuk memilih teman pasti sangat tinggi. Setelah dia melihat bahwa Morgan tidak berbicara, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Morgan. Viola telah melihat banyak anak laki-laki yang suka berpura-pura menyendiri ketika mereka mengejarnya, tetapi Viola tidak menyukai ini sama sekali. Lebih dari 10 menit kemudian, taksi berhenti di depan pintu sebuah kompleks villa. Kompleks villa ini tidak jauh dari Villa Morgan. Meskipun Morgan tidak tahu banyak tentang villa, setidaknya dibutuhkan biaya 10 atau 12 miliar untuk membeli villa di lokasi ini. Dulu,
Menurut Morgan, kondisi keluarga Weni tidak terlalu baik, paling-paling hanya keluarga biasa, itulah sebabnya Weni tidak bisa memberikan uang untuk membantu Morgan lagi. Namun setelah bertahun-tahun, kondisi keluarga Weni pasti sudah banyak berubah, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk membeli villa di Surabaya ini. Morgan, aku sudah mulai berbisnis selama beberapa tahun terakhir, jadi aku sudah menghasilkan uang. Weni sepertinya melihat keraguan di hati Morgan, dan menjelaskan kepada Morgan dengan lembut. Oh, jadi begitu. Morgan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sebelumnya, Morgan masih memikirkan apakah dia harus memberi Weni sejumlah uang, yang dapat dianggap sebagai balas budi Weni saat itu, tetapi sekarang tampaknya Weni tidak kekurangan uang. Jika Morgan memberikan uang secara langsung, itu akan menjadi agak terlalu aneh, dan Weni belum tentu menginginkannya, dan yang paling penting adalah Morgan masih memikirkan apakah dia harus memberitahu Weni bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya atau tidak. Lingkungan kompleks tempat tinggal keluarga Weni masih sangat baik, namun masih jauh dari Villa Morgan. Tante Weni, villa ini pasti menghabiskan banyak uang, kan? Morgan bertanya pada Weni sambil tersenyum. Ya, aku membeli rumah ini seharga 10 miliar. Tapi aku tidak terlalu puas dengan villa ini saat itu. Aku lebih suka lokasi Royal Garden Villa, jawab Weni ringan pada Morgan. Setelah mendengar perkataan Weni, Morgan langsung membeku di tempat, dengan kilatan keterkejutan di matanya, karena Royal Garden Villa yang dikatakan Weni kebetulan adalah kompleks di mana Villa Morgan berada. Royal Garden Villa adalah kompleks villa terbaik di Surabaya, dengan lingkungan yang elegan dan lokasi yang superior, dan villanya sangat indah. Ibuku sangat menyukainya setelah melihatnya, tapi sayangnya, beberapa villa di sana harganya 14 atau 16 miliar, dan yang besar harganya puluhan miliar, itu terlalu mahal. Jadi ibuku membeli rumah di sini. Viola melihat bahwa Morgan tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar kata-kata Royal Garden Villa. Dia berpikir bahwa Morgan mungkin tidak tahu apa itu Royal Garden Villa, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskannya kepada Morgan. Orang-orang yang bisa tinggal di Royal Garden Villa semuanya adalah orang kaya di kota Surabaya. Morgan, meskipun aku telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun, itu masih jauh dibandingkan orang-orang yang benar-benar kaya itu. Weni menghela napas sambil tersenyum. Menurutku villa Tante Weni sangat bagus. Sekarang, dan lingkungannya sangat bagus. Jawab Morgan kepada Weni sambil tersenyum, lalu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, jika Tante Weni menyukai rumah Royal Garden Villa, aku akan membelikannya untuk Tante ketika aku punya uang nanti. Haha. Kalau begitu aku akan menunggu kamu memberiku villa. Jawab Weni senang. Saat ini, Weni hanya menganggap kalimat Morgan ini sebagai lelucon, karena di matanya, Morgan hanyalah seorang mahasiswa biasa, dan tidak mungkin memiliki uang untuk membelikan dirinya villa yang begitu mahal. Baru saja Morgan akan mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki beberapa villa di Royal Garden Villa dan dapat memberikannya langsung kepada Weni. Tiba-tiba dia berpikir bahwa jika dia mengatakannya, dia akan membuat Weni terkejut dan justru akan dianggap sedang bercanda. Pada saat itu, Weni akan menjadi seperti teman-teman. Rosa dan ragu apakah yang Morgan katakan itu benar atau salah. Morgan sedang tidak ingin menjelaskan hal ini kepada mereka jadi dia tidak langsung mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada Weni. Morgan berpikir lebih baik dia perlahan memberitahu Weni identitasnya, agar Weni bisa menerimanya dengan mudah dan tidak memberikan respons seperti Rosa tadi malam. Tapi setelah mendengar kata-kata Morgan, Viola tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dia baru saja mengatakan bahwa villa di Royal Garden Villa harganya setidaknya 14 atau 16 miliar, dan Morgan tidak mungkin memiliki begitu banyak uang, jadi dia merasa bahwa Morgan jelas membual ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Awalnya aku berpikir bahwa Morgan ini mungkin sedikit berbeda dari anak laki-laki di sekolahku, tapi aku tidak menyangka dia sama saja seperti pemuda lainnya. Mereka semua sangat suka membual dan suka menyombongkan diri. Villa Royal Garden Villa sangat mahal, kamu pikir kamu bisa membelinya jika kamu ingin membelinya. Viola tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Dia melirik Morgan dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi kesan baiknya tentang Morgan menghilang dalam sekejap. Saat ini dia tidak menyukai Morgan lagi. Beberapa menit kemudian, Morgan mengikuti Weni dan Viola ke villa yang cukup mewah. Dekorasi di dalam villa itu sangat elegan, dengan gaya dekorasi yang bagus, dan perabotan yang terbuat dari kayu cendana merah.
Setelah Morgan memasuki villa, ia melihat seorang pria parubaya berkacamata duduk di sofa menonton TV, dan pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Viola, Praja. Meskipun Morgan memiliki kesan yang sangat baik tentang Weni, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Praja ini. Sebenarnya, Morgan juga tahu bahwa pria ini tidak menyukainya dan melarang Weni untuk membantunya.